Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke channel saya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini saya mau menyajikan tentang kisah Wali Songo yang melegenda. Di sepanjang sejarah Islam di Indonesia, Wali Songo dikenal sebagai tokoh-tokoh agama yang berkontribusi besar pada penyebaran Islam di tanah Jawa dan wilayah sekitarnya. Mereka menyebarkan dakwah mereka ke seluruh Jawa dan tetap mengabdi di sana hingga akhir hayatnya. Dalam bahasa Jawa, Wali Songo berarti wali yang 9. Menandakan jumlah para wali yang ada 9. Namun ada pendapat lainnya yang mengatakan bahwa Songo, Sanga adalah turunan dari bahasa Arab sana yang berarti mulia. Setiap Wali Songo memiliki pendekatan dakwah unik untuk mencapai misinya. Ada yang berkaitan dengan pendidikan, tradisi, dan bahkan seni. Strategi Wali Songo berhasil yang membuat masyarakat Jawa secara bertahap menerima agama Islam dan belajar tentang Islam dari Wali Songo. Banyak dari mereka akhirnya memilih mengucap 2 kalimat syahadat. Pada kisah Wali Songo bagian ketiga ini adalah kisah singkat tentang Sunan Gunung Jati di Cirebon. Selamat menyimak sampai selesai dan jangan di-skip ya teman. Sunan Gunung Jati ini cukup terkenal di perjalanan kisah sejarah perjuangannya saat melawan penjajah. Serta dalam kisah perkembangan agama Islam di babat tanah Jawa, khususnya daerah Jawa Barat. Sunan Gunung Jati sebenarnya telah melakukan perjalanan dakwah ke berbagai wilayah di Nusantara. Namun lebih dikenal ketika beliau sedang memperjuangkan Islam di Kesultanan Cirebon. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah yang lahir pada 1448 Masehi dari seorang ibu yang bernama Nyai Rara Santang dan ayah yaitu Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alim. Ayahnya adalah seorang penguasa yang berpengaruh di Kesultanan Cirebon. Saat hendak menginjak usia dewasa, Hidayatullah diberikan sebuah mandat untuk memimpin kerajaan. Namun beliau menolaknya. Alasan utamanya adalah karena beliau ingin menyebarkan agama Islam ke seluruh Nusantara. Tempat tinggalnya semula berada di wilayah Timur Tengah. Namun Sunan Gunung Jati ke Tanah Jawa dengan niat menyebarkan agama Islam. Sunan Gunung Jati memiliki kemampuan yang cukup jarang dimiliki oleh ulama pada umumnya. Antara lain yakni ahli bahasa, ahli menyusun strategi politik dan peperangan, ilmu kedokteran, dan agama. Pada saat itu beliau sangat terkenal karena kemahirannya untuk mendeteksi berbagai gejala penyakit sekaligus menyembuhkannya. Warga percaya bahwa Sunan memiliki kesaktian untuk menyembuhkan berbagai penyakit atas izin Tuhan. Syarif Hidayatullah juga menyebarkan Islam melalui peperangan pada saat memperjuangkan Kesultanan Cirebon. Ketangguhan yang dimilikinya membuat banyak orang kagum dan mengenalnya hingga saat ini. Metode penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Raden Syarif dikenal cukup unik. Hampir sama dengan wali-wali lainnya. Beliau menggunakan metode kesenian yang mudah diterima oleh warga Cirebon. Media penyebaran Islam yang digunakannya berupa gamelan. Bagi siapa saja yang ingin melihat pertunjukan seni gamelan dari Raden Syarif, dianjurkan untuk mengucapkan syahadat terlebih dahulu. Ajaran filosofi Sunan Gunung Jati yang cukup terkenal yakni sebuah kalimat. Ingsun titip tajuk lar fakir miskin. Yang diartikan, masyarakat dianjurkan untuk selalu memelihara masjid, dan tidak boleh melupakannya. Selain itu, masyarakat juga dianjurkan untuk membantu dan memelihara fakir miskin. Ajaran tersebut sangat terkenal hingga kini. Ada juga berupa malima atau mohlima seperti yang diajarkan oleh Sunan Ampel. Kata, moh, berasal dari bahasa Jawa yang artinya, tidak, dan limo, artinya, 5. Jadi arti dari mohlimo adalah, tidak melakukan 5 hal atau perbuatan yang dilarang oleh Allah. Isi dari ajaran mohlimo adalah, moh mabuk tidak mabuk atau minum minuman, moh main tidak main atau tidak berjudi, moh madon tidak main perempuan, moh madat tidak nyandu, moh maling tidak mencuri. Sunan Gunung Jati diperkirakan mencapai umur 120 tahun. Beliau wafat di pertengahan abad 15, sekitar tahun 1568 Masehi dan dimakamkan di sebuah bukit di daerah Cirebon. Bukit itu bernama Bukit Sembung yang khusus didirikan di pinggir kota Cirebon. Di Gunung Sembung terdapat kurang lebih 500 makam. Di lokasi ini,
Terdapat juga makam istri Sunan Gunung Jati, yaitu Putri Ong Tien Nio, Nyai Ratu Rara Semanding. Makam Sunan Gunung Jati ini selalu ramai dikunjungi oleh para peziarah. Mereka berdatangan dari berbagai wilayah di Cirebon, Jawa Barat atau daerah Jawa lainnya. Khususnya pada malam Jumat Kliwon, suasana makam akan sangat ramai dengan para peziarah dan ketika pada bulan Maulid, pusaka-pusaka keraton akan diarak dari keraton melalui alun-alun pada perayaan Panjang Jimat. Diketahui kompleks makam Sunan Gunung Jati terdapat dua area bukit yaitu Bukit Sembung dan Bukit Gunung Jati yang hanya berjarak ratusan meter. Selesai. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai tentang kisah salah satu Wali Songo yaitu Sunan Gunung Jati. Maaf jika ada kekeliruan dan menyampaikan kisahnya dan mohon koreksinya ya teman-teman. Dan jangan lupa like, komen dan subscribe-nya agar kita makin bersemangat untuk menyajikan kisah atau cerita-cerita yang menarik lainnya. Dan juga bisa menambah wawasan kita terutama buat diri admin sendiri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.